Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'duh. Di kesempatan yang begitu indah ini, saya ingin menyampaikan dan izinkan saya untuk memberikan pemahaman dan apa yang saya pahami tentang Islam dan poligami. Melihat dan memahami apa sih Islam dan bagaimana hubungannya dengan poligami. Poligami dalam Islam secara dasar, poligami merupakan sesuatu amaliyah yang sunnah, merupakan sesuatu yang bila dikerjakan dalam konteksnya bisa mendapatkan suatu ganjaran pahala. Cuma kita harus pahami secara dasar bahwa dalam konteks dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, sebetulnya itu ayat sejarahnya menambah atau mengurangi. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah bahwa ayat itu turun asbabun nuzul sebagai selain juga memberikan peringatan bahwa memang boleh secara dasar seorang laki-laki menikahi atau memiliki pasangan 2 sampai 3 dan bahkan 4. Sebetulnya dalam sejarah itu memberikan arti bahwa itu pengurangan, karena dulu sejarahnya orang Arab pada zaman jahiliyah, di zaman Rasul, mereka istrinya banyak, bahkan lebih dari 4, 6, 7, 8, 9, 10, sehingga pada akhirnya ayat itu turun untuk memahami bahwa umat Islam hanya boleh menikahi perempuan tidak lebih batas dari 4 orang saja. Dalam poligami, seorang laki-laki boleh untuk melakukan pasangan lebih dari 1 orang. Sebagaimana yang saya singgung tadi dalam Al-Quran, bagaimana Allah berfirman, cuma kemudian bagaimana kita kemudian juga memahami ayat yang di belakangnya. Jika engkau merasa, jika engkau takut akan ketidakadilan, jika engkau merasa tidak bisa mencukupinya, maka cukuplah 1 orang saja. Sehingga dalam memahami poligami, kita bisa memahami secara sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bahkan haram. Bisa sunnah secara dasar, bisa makruh dan haram, tergantung situasi yang kita miliki pada saat ingin mempoligami, ingin menjadikan pasangan dari 1 ke 2 ke 3 bahkan 4. Jadi konteksnya bisa jadi haram dan makruh, bahkan haram kita tadi. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, secara dasar memang Al-Quran memang sudah beri syarat, fankihu ma taba lakum, nikahilah lebih dari, bahkan boleh dari 2 orang, 3 bahkan sampai 4 orang. Cuma konteksnya ini secara sejarah, kontekstual sejarah, ayat ini turun bukan dari 1 untuk nambah ke 4, tidak, tapi memahami bahwa sejarahnya orang Arab dulu itu suka poligami, suka memberikan pasangannya lebih dari 3, 4 sampai 10 orang. Jadi kalau kita melihat pada kisah asmara Rasul, bahwa Rasulullah itu dulu awalnya dalam monogami. Beliau tidak mempoligami Sayyidah Khadijah. Bahkan hubungan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah sekitar 25 tahun beliau monogami. Beliau nggak melakukan poligami. Cuma ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, barulah Rasulullah itu melakukan poligami, yang tujuannya juga secara awal Rasul untuk membantu seorang janda, membantu mereka yang kekurangan kayak gitu. Jadi lebih banyak monogaminya Rasul daripada poligaminya. Jadi kita memiliki poligami itu baik secara konteks, cuma difahami bagaimana keadaan kita, sanggup gak kita. Mungkin cuma sekian pembahasan saya tentang Islam dan poligami. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi agama kontemporer yang diampu langsung oleh Dr. Evi Septiani, TH MSI. Cukup sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim, idza wajadtum minal khataaya naqais alaikum haqqal i'tidar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.